Ketemu lagi bersama saya Kiki Novilia di acara Tribun Lampung Digital Corner. Nah, buat Tribun sekalian yang belum tahu, jadi Tribun Lampung Digital Corner adalah program baru dari Tribun Lampung, di mana kita akan membahas tentang banyak sekali informasi menarik, baik itu tentang politik, entertainment, hiburan, kuliner, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di episode selanjutnya kita sudah berbincang-bincang dengan Ketua KPU Kota Bandar Lampung, maka hari ini giliran Ketua KPU dari Kabupaten Lampung Timur yang akan kita wawancarai terkait pilkada. Nah, pasti bakalan seru banget kan? Jadi buat Tribuners sekalian yang memiliki pertanyaan, bisa langsung aja menuliskan pertanyaannya di kolom komentar akun Facebooknya Tribun Lampung, oke? Nah, sekarang kita sudah tersambung dengan Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur, yaitu Bapak Wasiat Jarwo Asmoro. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, selamat siang. Oke, selamat siang Bapak. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kalau untuk sekarang aktivitas di KPU dari Lampung Timur ini sendiri, apakah masih berjalan langsung di kantor atau sudah bekerja dari rumah Bapak? Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kami tidak bekerja dari rumah. Pada saat ada jalan untuk pelayanan publik, Oke. tidak mengganggu, tetap kita buat jadwal. Setelah harinya ada yang dengan nomor satu profesional, satu asbak, dan dua atau tiga orang staff. Oh gitu. Terus yang setiap harinya akan ada program hari ini berjadwal untuk mengamati di kantor. Oke Bapak, terkait dengan keputusan dari KPU Pusat tuh Pak, yang akhirnya menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang awalnya 23 September yang akhirnya menjadi 9 Desember 2020. Nah, kalau dari KPU Lampung Timur sendiri itu seperti apa Pak menyikapi keputusan ini? Jadi ada yang perlu saya sampaikan dulu. Pada kesimpulan atau kesepakatan antara DPR dan RI sudah bersama dengan pemerintah dan juga dari KPU pada tanggal 14 kemarin bahwa disepakati Komisi 2 menyetujui penundaan pilkada sampai dengan 9 Desember sesuai dengan opsi A yang diajukan oleh KPU dan juga opsi yang diajukan dan opsi yang B adalah tanggal 17 Maret yang opsi yang C yang ketiga adalah 29 September 2021. Tetapi di kesepakatan atau di kesepakatan Komisi 2 tersebut yang pemerintah dan KPU itu disebutkan juga bahwa pada saat akan memulai tahapan akan ada diadakan rapat kerja bersama lagi antara Komisi 2 dan KPU dan KPU RI terkait dengan apakah keputusan itu tahapan sudah mulai bisa dijalankan pada 9 Desember 2020 atau masih dalam keadaan darurat COVID sehingga tahapan belum bisa dilaksanakan. Kesepakatan bersama 3 elemen itu pemerintah DPR RI dan juga KPU itu kan kemudian memang mutlak bahwa pilkada sudah pasti ditunda tanggal 9 Desember 2020. Jadi besok nanti sebelum kita akan memulai tahapan lagi itu sebenarnya mungkin awal Juni akan ada rapat kerja bersama lagi antara DPR dua dan juga KPU RI evaluasi apakah sudah bisa dijalankan darurat dari sudah dicabut atau siapa yang pemerintah panjang sehingga tahapan bisa sama-sama itu kira-kira lalu terkait dengan hasil kesepakatan itu itu sampai sekarang ini kalau nanti akhir Mei atau sampai dengan tanggal 9 pemerintah tidak panjang dan rapat ini kita juga punya kami di daerah
dari 2020 tentunya harus siap melaksanakan ketentuan itu. Dan sampai saat ini pun sebenarnya kami juga tetap melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan melakukan sosialisasi, senantiasa menyampaikan informasi update terkait dengan pembangunan tadi itu ya, yang kesepakatan yang sudah dari dan tetap juga memberikan pelayanan yang bersifat rutin dari informasi terkait dengan pemilu di kantor, juga pelayanan informasi misalnya dari sosmed, dari lewat email, atau sarana informasi lain KPU, tapi kan kita gitu kan. Oke, untuk langkah-langkahnya itu seperti apa Pak memang yang akhirnya ditunda? Untuk program sebenarnya dengan itu ada tahapan yang yaitu tahapan pertama adalah kami ke desa, kemudian juga komunikasi laporan tahu persoalan, terus rekrutmen tugas pengairan data pemilih. Yang keempat tahapannya adalah pengairan data pemilih. Nah, tetapi dari keempat tahapan juga tahapan yang lain juga pasti akan tertunda. Misalnya ketika pelantikan PPS ditunda, maka proses verifikasi faktual termasuk dengan PDP misalnya dalam PDP dilakukan sementara kami sendiri mendapatkan dan meletakkan di PP daftar pemilih tetap yang harus sudah ditetapkan hari sebelumnya kotak suara juga memerlukan proses untuk mencapai di PP masih ada COVID, habis itu penetapan BPS, kemudian BPSHP sampai prosesnya masih perlu waktu sehingga mengakibatkan walaupun dengan tahapan lain verifikasi juga persoalan itu sampai saja dilakukan masalah. Maka ketika ini tidak dilaksanakan maka proses pendaftaran calon pasangan bupati dan wakil bupati pasti akan tertunda bergeser. Sehingga memang sampai mempengaruhi pada penundaan pada hari H. Itu yang tadi 23 September CKPU yang pertama adalah ditunda sampai dengan 9 September. Oke. Dan untuk dengan adanya COVID-19 ini tuh Pak, itu ada dampak yang signifikan gitu nggak sih Pak di kantor dari KPU Lampung Timur atau kinerja dari KPU? Ya, kita memang harus sama-sama menjaga kesehatan, keselamatan kita itu jauh lebih penting, sangat-sangat penting karena kita suasana kesehatan dan bersama-sama itu tetap patuhi prosedur kesehatan dari pemerintah dan sekitar 5 orang maka satu hari itu juga dengan pada prosedur yang memang sesuai dengan yang boleh dilakukan ya menggunakan sanitizer, kemudian wajib menggunakan masker gitu ya, masker, terus kemudian juga deteksi suhu
badan yang itu kita akan siapkan. Oke. Kalau untuk dari prediksi gitu Pak, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 ini kira-kira gambarannya seperti apa Pak? Ini agak ada tantangan sendiri ya. Saya nomor prosesnya dari pemilihan sampai proses partisipasi dan partisipasi pemilih itu selalu meningkat. Jadi yang awal dulu ada 2016 partisipasi 30%, kemudian ada 2018 tidak cukup. 69% lebih. Kemudian di mobil kemarin memang sendiri terkait dengan COVID ini juga yang tamu kinerja fenomena banyak memang tidak hadiran yang karena pada akhirnya tidak berada di tempatnya. DKI ada yang kemudian berproduksi di Tangerang, Jakarta, Bekasi, mana ada juga yang kuliah atau sekolah di luar daerah. Banyak kan memang lumayan namun juga fenomena yang tidak hadir pada hari kita disebabkan faktor tersebut dan berada di tempat pada akhirnya. Dengan adanya COVID ini yang beberapa PKI juga banyak yang dikeluarkan, kemudian yang juga yang bekerja yang sebelum pemberlakuan PSBB kemarin masih sebulan juga lumayan banyak. Potensi bertingkat partisipasi. Tantangannya adalah memang kondisi kita melakukan sosialisasi, kemudian harus lebih kreatif karena sangat terbatas. Sampai saat ini sudah bisa masa gitu ya, beberapa langsung juga sangat berisiko ya Pak. Mungkin ada memanfaatkan media yang lain lah banyak gitu. Oke, kalau untuk dari pemilih milenial atau pemulanya itu sendiri seperti apa Pak kalau di Lampung Timur? Ya, memang lagi musim zamannya internet diakses semua orang sampai dari bahkan SD sekarang sudah dapat lagi dengan internet. Jadi mereka informasi pemilu apalagi isu seperti ini kan luar biasa. Lebih mudah punya akses bagi pemilih cukup potensial sebenarnya. Tempat yang sudah sejauh dari Lampung Timur itu angkanya mencapai hampir 18% bulan. Artinya jumlahnya mencapai semua tahun. Jadi orang-orang kurang pemilih di Lampung Timur itu artinya lumayan besar. Untuk bilang semua sendiri saat ini memang lebih responnya lebih bagus. Dia dari kemudian misalnya yang beraktivitas di melakukan proses kita, dia melakukan pertanyaannya bahkan itu juga lebih banyak, sudah lumayan aktif. Berarti bisa dibilang kalau untuk Pilkada 2020 ini akan meningkat gitu ya Pak dari pemilih pemula atau milenialnya? Semoga meningkat.
Oke Bapak, jadi di sini kita akan membacakan terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang sudah masuk dari para tribuners sekalian. Oke, pertanyaan pertama ini datang dari Anang Berlian Pak. Pertanyaannya, kesulitan petugas KPU Lampung Timur saat ini seperti apa Pak? Gimana nih Pak? Tugas KPU itu kan melaksanakan tahapan. Makanya tahapan itu yang sudah diatur adalah ada ya awal yang harus mendatangi pendukung dengan semua datangnya dia dipastikan bahwa dia mau mendatangi atau tidak. Semacam ini ketika ada pembatasan sosial distancing ini pasti kemudian akan bermasalah karena ini tidak akan bisa tuntas leluasa untuk bertemu dengan untuk memastikan sama juga dengan aktivitas sosialisasi itu sendiri. Tadi di awal sudah saya sampaikan menjadi sangat terbatas aktivitas kita yang bagian saya minta dan yang melakukan lewat pertemuan dan misalnya lewat lomba-lomba yang biasa kita adakan dengan adanya pembatasan ini, maka aktivitas tersebut akhirnya terbatasi. Mengandalkan dari input atau mungkin media yang tidak berpengalaman langsung atau berkumpul langsung bersama. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak datang dari Bambang Irawan. Pertanyaannya, Pak, kalau di Lampung Timur gajah ikut memilih nggak Pak? Hehehe. Gimana tuh Pak? Boleh kalau mau ada yang khusus mengendarai gajah. Tapi gajahnya nggak bisa dipilih. Siap. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya itu datang dari Gusti Amalia. Pertanyaannya, kemungkinan nggak Pak di Lampung Timur pakai pemilihan e-voting? Gimana nih Pak? Pemilihan voting sebenarnya di aturan KPU sendiri sudah mencoba mengatur atau memberikan kemungkinan untuk para kandidat. Ya, memang ada beberapa hal yang ini harus kita silakan kaji terkait dengan keluasan wilayah atau luas wilayah yang ada daerah yang memang masih susah diakses. Terus ada beberapa daerah yang memang aksesnya agak susah karena harus melewati rawa naik ya. Kemudian juga terkait dengan listrik untuk daerah yang juga masih sampai saat ini berlistrik. Dan kemudian juga harus menjadi pertimbangan orang masyarakat bahwa kemudian kalaupun itu menggunakan metode itu tidak kemudian akan terganggu karena tidak adanya listrik atau kebutuhan dapat kemudian juga berarti menyiapkan perangkat elektronik untuk kebutuhan sama elektronik juga luar biasa. Haji, tapi tadi dengan pengembangan ya masih kita coba, tapi sampai dengan saat ini memang kartu Lampung Timur bagian juga masih belum untuk mempertimbangkan menggunakan e-voting. Jadi ada tapi kalau untuk rekapnya, rekapitulasinya kalau di BPK di kecamatan ada sebagai kita siapkan dan insya Allah kita akan dipakai rekap. Oke, jadi itu tadi Pak beberapa pertanyaan dari Tribuners yang sudah masuk. Dan sebelum kita menutup episode kita pada hari ini, jadi banyak banget nih Pak Tribuners yang penasaran dengan arti nama Pak Jarwo. Ya karena kan ini emang unik banget ya Pak ya, Bapak Wasiat Jarwo Asmoro. Nah itu kalau boleh tahu nih Pak Tribuners itu boleh nggak sih Pak diceritain gitu arti nama dari Bapak sendiri?
dia adalah saya. Oke. Maka saya lantas kemudian dia saya bertanya apa. Karena memang menarik banget Pak. Menjelaskan bahwa itu tidak saya kira-kira kan pesan untuk senantiasa menyebarkan menyampaikan kasih sayang kepada sesama. Oke. Baik, jadi Tribuners sekalian nggak penasaran lagi nih dengan arti namanya Pak Jarwo karena sudah dijelasin ya. Oke, terima kasih banyak Pak Jarwo atas waktu dan juga kesempatannya. Dan buat Tribuners, oke, dan semoga kedepannya pilkada kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, buat Tribuners sekalian, jangan lupa untuk stay tune terus di akun Tribun Lampung. Di sini kita ada beberapa akun, yaitu yang pertama di Facebook, di akun Tribun Lampung, kemudian Tribun Lampung io.lpg, kemudian kita juga ada YouTube di Tribun Lampung News Video, Instagram di @tribunlampung, @tribunlampungwiki, @tribun Lampung Travel, dan tribunlampung.lpg. Oke. Nah itu tadi ya Tribuners, hasil wawancara juga talk show kita bersama dengan Ketua KPU dari Lampung Timur. Oke. Saya Vicky Natalia undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye.